Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Kakak Media yang dirahmati Allah? Program acara kajian rutin kembali lagi hadir menjumpai pemirsa dengan tema yang sangat menarik, yaitu Islam dalam dunia maya. Media sosial merupakan sebuah alat penghubung antar individu atau antar kelompok. Perkembangan media sosial di Indonesia sama seperti apa yang kita lihat bersama. Perkembangannya begitu cepat, sampai-sampai media sosial dapat digunakan dalam berbagai hal. Media sosial dapat digunakan oleh semua orang. Dan pastinya, umat muslim juga dapat menggunakan media sosial untuk saling berbagi cerita dan sebagainya. Bersama saya, Dinda Silviana, dan narasumber kita, Ibu Ulin Nakma. Apa kabar, Ibu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa, seperti apa yang sudah kita ketahui, bahwasannya media sosial adalah sebuah jembatan untuk orang berbagi cerita. Baik itu cerita pengalaman dan baik itu untuk berkomunikasi. Yang masih kita bingungkan sampai saat ini adalah seperti apa Islam dalam dunia maya tersebut. Dan apakah Islam dalam dunia maya hanya sebatas pengajian atau dapat bebas dalam memanfaatkan sosial media. Maka dari itu, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan bersama-sama tausiah dari Ibu Ulin. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Mbak Dinda. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada acara ini. Tadi disinggung tentang tema Islam dalam dunia maya, dan ini adalah tema yang sangat kekinian ya, dan menarik lah untuk diulas pada kesempatan ini. Baik, sebelum kita masuk tentang Islam dalam dunia maya, maka kita harus menyadari dulu ya, untuk era sekarang ini masuk sebagai era apa? Ya, jadi perlu diketahui bahwa saat ini adalah masuk era postmodern atau postsekuler. Ya, artinya saat ini adalah kebangkitan agama ya. Saat ini agama ini yang menjadi trend center yang saat ini semua orang berbondong-bondong untuk menguatkan spiritualitas dan keagamaannya. Nah, ini adalah saat ini eranya itu. Nah, berbeda yang sebelumnya era modern, di situ adalah kebangkitan ilmu pengetahuan. Ya, jadi teknologi dan seterusnya. Nah, kemudian tadi tentang Islam dalam dunia maya itu sendiri. Nah, Islam ini memiliki karakter sendiri ya, memiliki karakter sendiri ya, sebagai agama samawi itu tidak bisa kemudian seenaknya kita beragama, tetapi kita harus merujuk pada apa yang disebut dengan kitab suci ya, kemudian ada hadis, atau dengan kata lain kita harus menjaga otentisitas keagamaan kita ya, dengan kemudian sangat memperhatikan sanad dan seterusnya itu. Nah, dari sini maka kemudian Islam dihadapkan dengan produk ilmu pengetahuan atau teknologi tadi itu. Jadilah apa kemudian di sini di era kebangkitan agama ini mencuat apa yang disebut dengan techno-religion tadi itu. Jadi penggabungan atau penyatuan antara teknologi, spiritualitas, dan agama. Nah, ini. Nah, istilahnya sering disebut kita teknologi tadi dunia maya, internet ya, sebenarnya itu adalah teknologi internet yang awalnya sebenarnya internet itu bersifat software, tetapi ke sini ya, pada saat ini itu sudah berubah menjadi dengan maraknya medsos, ada IG, dan seterusnya, itu berubah menjadi infoware
ya. Jadi kita pengen memposting apapun, menulis info apapun, pengetahuan apapun, bisa dengan mudah dibaca oleh orang lain, ya seperti itu. Jadi hal-hal ini kemudian diakomodir, ya, di manage oleh perusahaan-perusahaan internet besar, ya. Itu menjadi satu kesatuan yang disebut dengan big data. Ya, jadi yang mana mengakomodir menjadikan satu tadi dalam bentuk big data, di situ dilakukan tanpa intervensi teologi Tuhan, ya. Jadi bebas nilai, ya, semuanya tanpa ada filter. Oh, ini sesuai dengan pendapat mayoritas. Misal kalau terkait dengan agama Islam, ulama seperti itu tidak ada, ya, semuanya. Atau mungkin istilah yang kita sering kita dengar, kita lontarkan, hoax. Nah, seperti itu, bercampur aduk, ya. Itu untuk Islam dalam dunia maya. Nah, ini sangat harus dituntut kehati-hatian, ya, kita sebagai netizen dalam mengambil informasi di dunia maya, ya, karena itu tadi memang di satu sisi adalah satu hal yang luar biasa, ya. Bagaimanapun internet ini juga atau medsos itu sangat membantu juga pada kondisi-kondisi dalam kondisi bencana, itu kan bisa langsung mengupdate, ya, info-info. Itu sebenarnya hal-hal yang luar biasa, menyatukan person tentang untuk kemudian konferensi atau menghubungkan, berkomunikasi, ya, secara global. Nah, itu sesuatu hal yang luar biasa memang. Tetapi kemudian juga ada tantangan-tantangan tadi, ya barangkali nanti bisa kita bahas lebih detail melalui nanti sesi tanya jawab, ya. Mungkin seperti itu. Begitu mungkin Mbak Dinda. Ya, baik, terima kasih Ibu. Baik pemirsa, itu tadi tausiah dari Ibu Ulin. Sekarang waktunya masuk sesi tanya jawab. Saya ada beberapa pertanyaan, Bu. Jadi pertanyaan yang pertama, apakah boleh sih seorang muslim itu memposting foto sendiri di media sosial gitu? Apalagi zaman sekarang kan banyak banget, Bu, ya, yang anak milenial zaman sekarang suka posting foto di Instagram atau bahkan bikin video-video di TikTok kayak gitu, joget-joget pakai kerudung tapi itulah di joget-joget. Gimana, Ibu, menurut Ibu? Baik, tadi seperti yang saya jelaskan bahwa netizen menyikapi medsos, aplikasi-aplikasi yang disuguhkan oleh internet itu harus selektif, ya. Tetapi memang sulit sekali karena memang tadi internet yang di situ tadi berubah menjadi infoware, dia menyuguhkan apa yang disebut dengan artificial intelligence, jadi pengetahuan buatan. Jadi menganggap bahwa apa yang disuguhkan itulah kemudian diinternalisasi oleh netizen, bahwa itulah sesuatu yang benar, ya kan, layak. Disinilah kemudian tadi agama tadi, ya, norma-norma. Jadi memang pada akhirnya mengikis norma-norma agama tradisional itu, ya. Sehingga tadi disampaikan memposting, bahkan ada TikTok video yang bahkan mereka juga berhijab, ya Mbak, ya, itu berjoget-joget. Nah, ini yang pada akhirnya mempengaruhi pola pikir dan bahkan alam bawah sadarnya, ya itu, sehingga ya memang dia nggak menyadari kalau sesuatu itu tadi bahwa di agama jelas, ya, itu sudah dilarang, ya, untuk muslimah
itu berjoget-joget ya, berlenggak-lenggok, ya itu istilahnya tabarruj ya, itu jelas tidak diperbolehkan ya dalam Islam. Selain itu juga aurat ya kan, bahwa kita tidak boleh mengumbar aurat juga ya kan di situ. Artinya apalagi aurat di sini konteksnya luas Mbak ya. Apalagi kalau perempuan tadi itu bersuami, iya kan, kemudian memposting dan seterusnya tanpa tujuan apapun, ya hanya sekedar narsis ya, karena ya manusiawi ya kalau cewek-cewek cenderung seperti itu ya, narsis karena dia sangat menyukai kecantikan ya kan, bersolek ya, jadi ingin ada pengakuan ya seperti itu. Nah ini tidak boleh ya seperti ini ya. Dia sebagai seorang istri, kalau dia sudah bersuami maka itu adalah masuk kategori aurat ya, yang kita tidak boleh apalagi kemudian ketika melakukan itu di dalam rumah ya kan, rumah kita atau di dalam kamar, misalkan di dalam kamar mandi, itu sebenarnya adalah ruang private ya. Tetapi memang untuk jaringan internet dengan medsos itu sudah nggak ada lagi ya ruang privat itu ya, ruang privat yang menjadi ruang publik online ya. Itulah tadi memang pengaruh dunia maya yang tadi infoware itu menyuguhkan tadi istilahnya artificial intelligence yang kemudian menurun menjadi kesadaran buatan juga. Nah seperti itu, sehingga memang alam bawah sadar itu dia nggak menyadari bahwa ini pun juga bisa mengundang bahaya. Ya seperti itu. Mungkin itu Mbak. Dan itu Bu, apakah boleh sih seorang muslim itu fanatik terhadap dunia maya seperti K-popers, wibu, sampai-sampai mereka mengikuti gaya idolanya gitu? Nah ini kembali lagi ya, innamal a'malu binniyat. Nah ini tadi artinya dia melakukan hal-hal seperti itu ya, kemudian fanatik, bahkan kemudian mereplikasi sampai mengikuti dirinya ala K-pop itu ya. Nah, ini sebenarnya adalah kalau dalam Islam karena tujuannya kan juga hanya nggak jelas ya, hanya mengikuti nafsu ya kan, itu bagian apa yang disebut dalam Islam adalah lahwun, dan juga bisa tadi kalau mereplikasi itu adalah hulwun, berlebihan. Jelas itu tidak diperkenankan ya kan. Jadi nggak ada tujuan kebaikan apapun di situ ya. Dan cenderung itu malah kemudian orientasi hidupnya jadi nggak jelas ya kan. Nah ini tentu mengganggu ya kalau seperti ini, mengganggu kehidupan ketaatannya dalam beragama. Dan bagaimana Bu cara seseorang muslim agar tidak terjerumus dalam dunia maya secara berlebihan gitu? Nah, jadi mungkin juga pas ya kesempatan di sini, barangkali ada pemirsa ya, teman-teman yang mungkin saat ini kecanduan bisa dibilang seperti itu dengan dunia maya, yang dia hanya duduk dengan smartphone-nya ya kan, seperti itu. Nah ini maka salah satu triknya, jangan hanya melihat konten-konten yang ya ini memang pasarnya adalah kaum muda milenial ya Mbak ya. Nah, ini suka hiburan ya. Nah, sekali lagi cobalah untuk menyeimbangkan ya antara artificial intelligence yang disuguhkan tadi itu, jangan hanya ambil itu ya kan. Bisa semacam lihat
tausiah ya, banyak sekali kan. Cuman juga untuk tausiah ini pun juga menurut saya juga harus berhati-hati ya, karena juga medsos itu sering juga disalahgunakan ya, disalahgunakan untuk konten-konten yang sengaja di situ ada orientasi, ada agenda besar yang mau disebarkan, ya kan, semacam ada radikalisme ya saat ini. Harus juga pandai-pandai juga ya, jadi tausiah bukan hanya konten-konten yang hiburan ya, juga ikuti kajian-kajian atau ikuti komunitas online yang di situ lebih untuk meningkatkan kualitas diri ya, seperti itu. Banyak sekali ya kan, tidak hanya itu. Nah ini karena tadi kita sudah jawab itu adalah bagian dari lahwun dan hulwun, dan itu jelas di dalam Al-Quran dijelaskan ya, dan itu merupakan larangan. Nah, maka kalau kita sebagai muslimah memahami itu, maka sejak saat ini jangan lagi kemudian terhanyut dengan arus tadi itu ya, barangkali karena belum memahami internet itu apa sih, medsos itu apa sih ya kan, tadi itu ya, infoware, big data yang bebas nilai tadi, karena itu adalah produk teknologi, produk ilmu pengetahuan yang diciptakan tanpa intervensi teologis Tuhan. Nah, tentu memang rawan untuk menjauhkan kita dari norma-norma agama kita. Nah, itu. Maka memang mungkin untuk tema ini menurut saya sangat menarik, juga sekaligus untuk memberikan semacam penyadaran bagi kaum milenial bahwa jangan sampai dinina-bubukkan dengan dunia maya ya, toh meskipun tidak menutup kemungkinan di situ juga ada hal-hal luar biasa bisa kita lakukan dengan medsos dan internet. Nah, tapi kalau yang ditanyakan tadi tentang apa tadi Mbak Fana, berlebihan ya, bagaimana supaya kita tidak berlebihan, maka jangan sampai kesadaran kita pun juga mengikuti kesadaran buatan yang disuguhkan oleh dunia maya. Nah, ini ya. Ya, baik. Saya pikir itu, Mbak. Terima kasih, Ibu. Baik pemirsa, itu tadi tausiah dari Ibu Ulin. Mungkin dari Ibu Ulin ada pesan-pesan buat pemirsa KK Media. Baik. Dari apa yang sudah kita diskusikan tadi, maka untuk kata penutup pada kesempatan ini buat pemirsa KK Media, bahwa kita harus bijaksana ya dalam menggunakan techno-religion ini. Jangan sampai kita terjebak pada Islamofobia, disinformasi ya, ataupun juga terjebak pada hoax atas nama agama. Ya, mungkin itu di closing statement yang bisa saya sampaikan, Mbak Dinda. Ya, baik. Baik pemirsa, itu tadi pesan yang disampaikan oleh Ibu Ulin. Jadi pada intinya adalah di era saat ini disebut sebagai postmodern, adalah kebangkitan agama. Dan techno-religion sebutan Islam dalam dunia maya. Islam dalam hal ini tidak bisa seenaknya, namun berpegang teguh kepada hadis dan kitab suci. Dan Islam juga sangat memperhatikan sanad. Baik pemirsa KK Media, saya Dinda Silviana dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.